ada kepala, ada mata dulu tuh keluar dari tembok, ceprat gitu kan, tanduk lah keluar. Wah gila, saya curhat ke teman yang lagi khotbah tuh, lagi ibadah. Nah Tony misalkan cek kurangnya, Ton ini teh asa nggak nyambung Ton, khotbah teh maksudnya gimana? Dia kerja sebagai pendeta tapi curang, dia tetap pakai ilmu hitam di dalamnya. Bisnisnya. Iya, untuk karirnya, jadi halo guys, balik lagi di Bisik Misteri. Oke guys, di Bisik Misteri kali ini kita kedatangan tamu lagi, teman kita juga. Ini adalah Simon yang mau bercerita tentang kisah misterinya. Mon, gimana Mon ceritanya Mon? Serem pokoknya. Serem banget. Merinding guys. Asli. Lihat guys. Belum. Langsung gimana Mon? Coba penasaran. Jadi kalau mau ngomongin yang serem-serem mah ya, setiap saatnya juga kan pasti ada ya hal yang serem yang sering terjadi di kehidupan kita masing-masing. Betul. Cuman yang menarik dari aspek dari angle saya tuh jarang-jarang kejadian mistis di hari raya Kristen aja. Ya mungkin saya Kristen ya kali ini. Tahun Kristen jadinya Natal. Oke. Jadi intinya mah kalau kita ngomongin yang serem-serem kan pada umumnya teh kalau udah ngomongin hal-hal mistis itu pasti identik sama kuburan, ya kan? Iya. Identik sama rumah-rumah yang udah lama ditinggalin. Mungkin bahasa gaulnya kata bule mah abandoned place. Iya. Tahu ya kayak gitu kan. Artinya apa artinya? Tempat yang ditinggalkan karena udah nggak ada penghuninya. Betul. Tapi kali ini saya mau cerita di tempat yang umum. Yang Yang aneh umum. tuh, ya. Maksudnya tuh ternyata makhluk gaib itu ada juga di gereja. Di gereja. Di gereja. Yang notabene teh banyak umat yang datang yang ibadah. Betul. Jadi emang nggak bisa dipungkiri yang namanya energi mistis, mungkin bahasa lainnya itu bisa ada di mana aja. Bahkan di tempat yang terang, mungkin di tempat yang belum tentu di tempat yang gelap juga. Iya. Nah jadi gini, kejadiannya sebenarnya ini waktu saya masih kecil. Jadi bukan tahun kemarin nih, ada bukan baru-baru iya, bukan baru-baru, ya, tapi ini selalu keinget terus sama saya gitu. Kalau baru-baru nggak mungkin juga ya, kita kan ibadah di rumah ya, PSBB kayak gini. Jadi emang tempat ibadah ditutup. Ini kejadiannya sekitar waktu saya SD ya, mungkin sekitar kelas 6-an, waktu itu lagi Natal. Lagi happy, maksudnya lagi merayakan hari raya Natal gitu kan. Dimana di situ musiknya bagus, terus mungkin ada pendetanya ngundang dari luar kota. Jadi emang bener-bener ibadah yang dikonsep. Nah, biasanya kalau misalkan di gereja itu yang namanya Natal udah kayak konser lah. Cuman saya janggal. Kenapa janggal? Ketika pendeta khotbah, saya tuh melihat kepala di pinggirnya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya entah. Maksudnya gini, saya tuh nggak percaya saya tuh punya indera keenam. Tapi mungkin di sisi lain, di beberapa kitab ditulis setiap orang itu punya sebenarnya indera keenam. Cuman mungkin bahasa lainnya mungkin cakra. Ya mungkin dari teman-teman ada yang percaya istilah cakra atau enggak, tapi ya mungkin dari beberapa perspektif cakra itu emang ada sebenarnya. Maksudnya tenaga yang emang nggak kelihatan sama kita. Tanpa kita sadari lah ya. Ya betul, kayak gitu. Mungkin ya ada lah macam kayak gitu ya. Kekuatannya seperti itu. Nah, ketika si pendeta khotbah ini, saya ngeliat ada kepala di pinggir pendeta ketika khotbah. Ini pendeta dari luar kota, maksudnya undangan nih. Jadi otomatis ketika gereja ngundang pendeta dari luar kota berarti khotbahnya keren. Pasti bagus lah ya. Berbobot lah gitu kan. Betul. Soalnya istilahnya kalau mungkin ya teman-teman basic musik gitu, kalau bikin acara yuk kita undang artis. Gitu kan. Soalnya buat daya tarik gitu kan, buat benar-benar acaranya wah ada punchline-nya lah istilahnya kan gitu. Nah, ini pendeta ini diundang untuk ngisi khotbah di situ. Tapi yang saya lihat itu ada kepala ketika khotbah. Nah, yang janggal itu dikira saya yang namanya hari Natal, ibadah Natal di hari raya itu biasanya kan konsepnya bagus banget ya. Maksudnya dari lighting, bahkan pakai efek 3D, maksudnya teh
backgroundnya udah pakai apa namanya teh, dulu mah masih pakai proyektor teh entah saya teh lagi masuk angin atau lagi kumaha jadi dikira saya teh itu tuh efek infokus. Jadi posisinya tuh pendeta tuh bukan ke depan panggung atau di mimbar, bukan, tapi dia emang agak ke belakang panggung gitu. Otomatis kalau ada infokus kan berarti kan ada efek-efek dong. Harusnya. Nah ini emang ada kepala keluar dulu. Awalnya titik doang tuh. Saya mikirnya lagi sakit, lagi masuk angin. Hobi saya emang masuk angin. Hobinya keren juga. Hobinya keren juga ya. Kan janggal tuh kan ya. Ada kepala, ada mata dulu tuh. Keluar dari tembok, ceprat gitu kan. Tanduk lah keluar. Wah gila. Saya curhat ke teman yang lagi khotbah tuh, lagi ibadah. Nah, Tony misalkan cek kurangnya. Ton, ini teh asa nggak nyambung Ton, khotbah teh maksudnya gimana? Si khotbah teh si pendeta ngomong kemana, tapi efeknya teh kenapa harus ada iblis, kepala iblis di pinggirnya? Oh jadi nggak sadar? Nggak sadar. Jadi cuman saya doang yang lihat. Nah gitu, tanya lagi ke teman, bro, lihat asa teh nyambungnya tema teh. Nah, khotbah teh si pendeta tentang kemenangan. Nah, tentang apa sih? Hari raya Natal, tapi kenapa harus ada dekorasi kepala iblis yang celingak-celinguk? Berarti si kepalanya teh enggak diem gitu Nggak ya? diem. Gerak gitu. Nah, maksudnya tuh gini. Saya tuh yang bingungnya ya, si iblis ini tuh kayak natap ke beberapa orang. Males ya asli. Asli, males maksudnya gini. Yang mungkin di sisi lain saya ngomong ironis kenapa? Karena cuma saya yang bisa lihat. Nah, gitu. Cuman saya nggak bisa ngeklaim saya punya sixth sense, nggak. Cuman mungkin di situ saya mungkin timingnya ya. Maksudnya teh apa namanya? Waktunya teh emang dikasih mungkin karunia lah gitu ya. Dikasih kesempatan buat ngelihat yang begituan. Tapi ketika khotbahnya beres, dia ngilang. Si bulu Natal gitu. Kepalanya hilang, guys. Kepalanya hilang ya. Jadi dia tuh berarti lama ya. Dia kelihatannya dari awal. Sama khotbah. Jadi gini. Ibadah biasanya pembukaan musik lah gitu ya. Musik udah kayak gitu, pendeta masuk, efek kan hilang tuh, lighting semuanya berkurang gitu kan. Cuma ada infokus kayak gitu. Muncullah nongol baru beberapa detik pertama. Nongol dulu teh. Dari awal sampai akhir. Nah, ketika pendeta beres khotbah, hilang juga kepalanya. Si huluna teh. Jadi yang saya lihat, ketika si pendeta khotbah teh hulu teh keluar di sebelahnya. kepalanya keluar di sebelah berarti. Jelas banget berarti. Jelas banget. Berem ya. Merah. Berem, tanduk. Kayak gitu. Berarti yang sering suka ada digambarin di kebanyakan lah ya, gitu ya, kayak yang di film-film gitu ya. Iblis lah gitu ya. Mungkin kalau di perspektif agama saya punten ya, bukan kita ya, Sarah ya. Ada ditulis di Alkitab pokoknya ada jenisnya kan hantu, setan dan iblis. Yang saya lihat ini teh iblis kalau sesuai dengan tulisan yang ada di Alkitab. Ciri-cirinya lah ya kayak gitu ya. Yang males teh dia teh senyum. Simon. Enggak. Ngecek aing. Ketawanya. Hai, Mon. Itu enggak jadi kayak si iblis ini tuh udah dapet target gitu. Siapa yang akan bincang sama dia gini. Nah kayak gitu. Nandain ya. Yoi. Woi golong. Guys, cuy. Karena itu buat apa, Mon? Nah ntar di belakang. Ada nyambung berarti ya. Nyambung. Siap. Ketahuan. Jadi selama Natal acara jalan, pikiran saya nggak kemana-mana. Jadi cuman mikir itu efek. Efek udah aja. Tapi ketika beres ibadah, kan biasanya sama teman-teman main, ngabring. Ulitah ke dia, makan jalan. Curhat lah ke teman, tadi ngeliat hulu nggak? Kepalang terbang. Mana emang ngalindur masuk angin meren gitu kan? Nah nanya, teman saya teh Aldit namanya. Dia ningali tuh sama si abang, lancek saya. Kakak. Ya, si abang juga nggak ngeliat, tapi curhat nanya, abang ngeliat kepala nggak di pinggir dia? Ningali kepala nggak di pinggir dia? Enggak. Nggak pada ngeliat. Akhirnya curhat lah satu geng. Masa sih Mon? Gak mungkin.
ya orang juga mikirnya nggak mungkin, soalnya kan mikirnya kan kita kan gaya fokus aja sampai 3 ya kan 3 jadi buat backdrop lah namanya buat wings kiri wings kanan satu teh buat di tengah. Nah mikirnya teh di tengah itu jadi buat ngasih gambaran sempet janggal sih mungkin karena masih kecil kan polosan teh oh jadi mungkin apa namanya si efek ini teh dikeluarin supaya orang-orang teh jadi fokusnya teh ke dia mungkin. Cuman emang kalau kita udah dewasa ya udah dewasa gitu jadi mikirnya teh kayaknya nggak nyambung emang sama khotbah nggak nyambung ngapain kan kepala iblis keluar terbang ngeliatin orang-orang yang ditarget oke yang ditargetnya lari ke yang ditarget jadi sampai sekarang itu masih keingetan masalah ini teh sampai seminggu setelah acara Natal itu saya tuh masih berpikir keras waktu SD pada loh waktu SD yang dilihatnya si bapak ini si bapak ini si bapak ini tebak kira-kira saya nggak tahu bebas aja ya yang dilihat sama kepala ini teh bapak khotbah Bapak Simon. bukan bapak di rumah Oh iya. Oh nggak ikut bapak. Nggak ikut. Oh, iya. Bapak Jadi- temannya mungkin. bukan jadi intinya yang dilihat sama dia orang kaya semua Oh. orang kaya Dia nggak mau ngambil uang kan? pintar kayak gitu jadi maksudnya Kalau gini di kita tuyul. nah iya. jadi gini Kayaknya ya kita dengerin dulu. makin lama nah ini langsung to the point-nya aja kita berapa waktu sih mau streaming teh 3 Bebas kita. seminggu juga kerepeng kamar Bebas. bisa dipercepat sebenarnya topiknya bisa dicepetin bisa dilambatin Bebas. Bebas aja. yang saya kok jadi kan diteliti ya itu maksudnya naon gitu. Iya. makin lama saya cari tahu profil orangnya ternyata dalam beberapa bulan informasi itu masuk ke saya teh oh ternyata si ibu ini ibu pendeta Oh jadi yang khotbah itu teh ibu. Awewe. Awewe. Oh iya. ternyata dia teh cuman topeng doang pendeta tapi emang bisnis geram mana woman Bisnisnya tanda kutip ya berarti. jadi maksudnya gini dia kerja sebagai pendeta tapi curang dia tetap pakai ilmu hitam di dalamnya untuk bisnisnya ya Iya, untuk karirnya Oh. jadi sebenarnya dia jatuhnya bisnis tapi topengnya pendeta jangan salah banyak jadi ini bukan yang ngebuka aib sendiri Iya. tapi di luar sana Buat banyak pelajaran juga. buat pelajaran karena- aja gitu maksudnya ya ini mah saya umum ya lurus Iya. aja gitu Iya, nggak bawa sara kan Iya. Iya, betul. jadi ironisnya ya itu yang saya lihat jadi ketika si ibu pendeta ini khotbah sebagai pendeta ternyata emang dia tujuannya bukan jadi pendeta ilmunya mungkin jago ilmu tentang agamanya Iya, betul. jago banget Iya. gitu soalnya itu makan ala Iya. Iya. nah kenapa saya yakin kalau dia main ilmu soalnya ketika saya tahu sampai silsilah keluarganya ke Uri Oh dicari. dan itu teh bukan saya nyari sengaja jangan aja lumayan enggak dan otomatis Ada info Nah, aja tiba-tiba nah, ada info. Buka semua aja ya. ya ngebuka semua jadi ketika awal khotbah sampai kasarnya mah kasus itu ketutup teh semua teh emang diberikan jalannya sama yang di atas nah itu Iya. berikan jalan atau jadi dikasih tahu oh ternyata emang dia teh turunan rentenir tapi yang ilmu main ilmu jadi jangan salah maksudnya bahkan zaman sekarang juga perusahaan-perusahaan juga udah main tuh Iya. ya Iya. juga nggak bisa itu ya nggak bisa dipungkiri lagi yang gitu mah nah dia tuh tetap fokus di karirnya sebagai pendeta tapi dia main ilmu hitam karena emang udah turun temurun ternyata semuanya berhasil karirnya tapi emang dibantu sama makhluk gaib kayak gitu makanya tadi akhirnya saya dapat jawaban tuh si iblis tadi yang kepala terbang tadi ngeliatinnya teh orang-orang tertentu kan Iya. itu yang dicari sama dia Jadi intinya iblis yang di belakang yang di belakang itu emang bawaannya dia. iya bawaan dia Setiap dia khotbah di mana dia ngeliatin orang Betul. ini, orang kaya iya lain. orang kaya dan ketika dia tampil di depan panggung misalnya emang lepas karismanya sadis Keren pokoknya. keren asli Tapi bentar, sorry potong. Maksudnya si iblis itu kan ngeliatin si orang-orang kaya ini. Iya. Nah, maksudnya apa gitu? karena mungkin feeling saya ya dia tetap komunikasi sama dia si pendeta ini tetap komunikasi sama dia Kayak ngobrol Iya. sama ini ya. sama yang dia. mana yang harus diarah Ya. nah ntar Dia orangnya arahnya yang turun untuk
Ambil kekayaannya. Iya. Oh, Kan, Jadi di follow nih, Iya. di follow. Perkenalan. Sebenarnya kalau misalkan kita mau pembahasan kenapa sih si iblis itu teh nyari orang-orang, ngasih tahu orang mana yang harus ditargetin. Terus belakangnya emang si pendeta ini yang turun. Mungkin topiknya ntar beda lagi, tapi saya kasih sedikit ya. Iya. Jadi intinya biar si pendeta ini nge-follow up. Follow up kita untuk apa? Untuk dia doain. Oh. Nah, si mana dia Paham. ketika didoain, fulusnya beda. Coy. Iya. betul. Iya benar. Kayak benar. gitu. Iya. Jadi simpelnya ya di garis besari dari topik yang saya paparkan alasan Yang paparkan yang saya jelasin tadi, yang saya ceritain sebenarnya ya apa yang kita lihat benar itu belum tentu benar. Iya. Ya, yang positifnya. Ya benar. Terus apa yang mungkin kita anggap suci, ironisnya mungkin bisa belum tentu suci juga. juga. Iya. Kayak gitu. Dan berkah yang saya dapatkan ketika hari Natal itu sebenarnya yaitu, jadi apa yang kita lihat di depan mata belum tentu sesuai apa yang kita lihat, tapi harus dirasakan. Nah kayak gitu. Nah cuman ada negatif juga saya teh Gimana? ketika saya udah ngalamin khotbah itu. Dari segi iman saya jadi kadang-kadang malas ke gereja. Nah, Karena Iya, dampak dari situ. maksudnya gini. image-nya jadi Itu saya SD Mm-mm. ngalamin masa seperti itu. Akhirnya hari kian hari ketika saya datang ke gereja yang baru, saya lihat juga orang yang kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu. jadi Jadi berkelanjutan ya. Betul, jadi malah tahu ya. benar kayak gitu. Karena dapat pengalaman. Kayak gitu. Jadi feelingnya udah kayak gitu. Saya sampai bingung, maksudnya ketika udah beres acara tersebut, saya sampai bingung kenapa cuma saya doang yang melihat. Itu sampai sekarang tapi di waktu tertentu ya, misalkan unggal poe minggu datang ke gereja, ih setan monte. Oh. Malas juga ya. Ya, Mending online jadi. Mending online gitu kan. Kayak gereja. Mending online. Malas nih kan kok bisa kieu. Nah, jadi maksudnya ketika saya datang ke beberapa gereja yang baru saya datangin, ya banyak yang masih main. Bahasanya mungkin okultisme. Nah, okultisme itu jadi dia masih bawa nenek moyang. Oh, iya. Masih ada unsur. Itu tuh umatnya apa pemimpinnya? pemimpinnya? Berarti yang kelihatan sama Simon itu ketika si pendetanya itu lagi khotbah baru kelihatan. Iya, gitu. tapi ada juga yang beda. panjang ya. Panjang ceritain. Panjang. Jadi sebenarnya gini, saya tuh dari semenjak lulus, saya ikut choir di beberapa gereja yang beda-beda. Itu kadang-kadang touring dia maksudnya ini nyanyi choir ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera gitu. Tur Ada nih, ya ada. Ini tambahan aja lah ya, tambahan aja. Saya datang waktu itu pelayanan bahasanya. Iya. Ke Semarang. Ke Semarang tuh. Gerejanya masuk ke kampung-kampung gitu. Oh, Wah. pelosok lah ya. Tapi jujur, itu gerejanya di tengah Dieng. 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 Tempat pegunungan. Jadi emang daerahnya kampung, maksudnya bukan kampung, bahkan hutan. Juga di Eropa death metal saya lihat ada di Indonesia cuman gaya gedungnya nggak kayak gitu, kayak biasa aja kayak orang Indonesia. Masuk lumayan, itu jarak tempuhnya jauh pisan, naik bis aja sampai roller coaster gitu. Nah ketika saya masuk rasanya beda. Mungkin waktu saya yang alamin waktu kelas 6 SD kan bulunya buntung hibernya cilang-cilang gitu. Kalau ini enggak, dari ujung gerbang sampai belakang auranya beda. Jadi udah kerasa gitu ya. Cuman saya nggak bisa prediksi, maksudnya nggak bisa Apa nge-claim itu? ini Iya, apa iya, sebenarnya. iya. Nggak bisa. Takutnya gini, ada lagi nih karena pengalaman yang pertama saya itu kan dapat nilai banyak ya. Takutnya gini, ketika saya ngulik apa yang terjadi di gereja itu, sayanya hanyut ke dalam. Oh iya. Ada kayak gitu teh. Iya. Ikut jadi ke bawah sama mereka gitu ya energinya. Banyak sih pengalaman, cuman maksudnya kita fokus dulu ke Semarang ya. Misalnya gini, kadang jodoh-jodohan yang kayak gitu. Kita kan makhluk ciptaan yang di atas. Iya. Sebenarnya emang ada beberapa perspektif yang ngelihat kalian tuh sebenarnya lebih tinggi dari dia. Iya. Jadi kasar nama kalian tuh superstar di mata dia gitu. Dia
bisa ngefans juga sama kalian. Maksudnya ke individu bisa. Kalau emang udah suka dianya yang ngejar ke kita. Nah jadi kalau misalnya diantara teman-teman semua pernah dijunjurigan, itu sebenarnya perspektifnya banyak. Apakah emang pengen nakutin? Apa emang ngefans? Dekat. Iya kayak gitu, pengen deket kayak gitu. Cuman kalau yang di Semarang gak berani orang. Soalnya daerah jauh. Saya datang sebagai tamu, terus berani-beraninya ngulik ada apa yang di sini, ada apa yang di sini, benar. Takutnya yang kena bukan saya aja, teman-teman saya dan keluarga saya, lah itu nggak mau. Ya, simpelnya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita ngomongin, ya garis besarnya mungkin ya di punchline-nya, jadi intinya apa yang kita lihat benar belum tentu benar, ya kan? Apa yang kita lihat suci belum tentu suci. Betul. Terus poin yang harus diambil mungkin ya, makhluk gaib bukan ada di tempat yang serem aja, bukan di kuburan aja, bukan di tempat yang gelap, yang kotor, yang usang, tapi sebenarnya dia bisa datang kapan aja, di mana aja, kayak gitu. Cuman kita menanggapinya jangan terlalu paranoid juga, soalnya kan mereka juga ciptaan yang di atas. Dia pengen kenal sama kita atau pengen nakut-nakutin kita. Yang penting kitanya netral. Kalau emang kita nunjukin takut, ya berarti dia bakal nakut-nakutin juga. Tapi kalau kita nganggapnya santuinya, pasti dia juga santuy. Mungkin dari simpelnya gini, dari teman-teman pernah gini, lagi main komputer, katanya, Capi ada yang lewat. Kalau Capinya santuy, dia nggak akan apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan, bagaimana dia tukang Capi. Ya simpelnya kayak gitu dari saya mah. Benar, betul. Terus mungkin yang dilurusin juga, ini mungkin hanya sebagian aja ya, nggak semua yang maksudnya ahli-ahli agama atau apa seperti itu. Mungkin kebetulan aja yang dialamin, ada beberapa mungkin yang khotbah itu seperti itu, dan nggak semua juga maksudnya, tapi kan salah arti ya yang nonton semua kayak pendeta gitu. Jadi juga ini mah meluruskan aja bisa digulung orang ke orang Kristen kan. Maksudnya jadi bisa dicekal video. Jadi bukan ngejelek-jelekin agama kalau sama, tapi ini bener asli Kristen. Ya, saya orang Kristen asli gitu. Kita Islam. Takutnya salah paham ya. Mungkin nggak semua lah, ini mah cuma yang Simon alami aja. Iya, karena memang itu kan terjadinya dari asli pengalaman yang dialami Simon. Jadi cerita ini memang tidak direkayasa, asli dari pengalaman. Jadi buat teman-teman kalau nanti mau bertanya atau mau Simon aja. Iya. DM aja di Instagram. Enggak, maksudnya nanti boleh deh komen di bawah gitu ya. Tapi ya maksudnya kita tidak ada unsur saranya juga di sini gitu ya. Soalnya tadi juga kan Simon udah beberapa kali bilang gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ada yang sama mengalami hal serupa seperti yang Simon alami, boleh deh kalian nanti komen di bawah atau DM juga ke IG kita. Jangan lupa di-follow ya IG-nya ya. Teman-teman ya, gitu. Nanti ada giveaway. Komputer Capi. Biar nggak salah fokus, nggak salah paham, nontonnya sampai akhir ya. Betul. Takutnya kalau nonton sebagian berasa gimana gitu. Ini bahasanya kayak gini sensitif gitu. Betul. Makanya tontonnya sampai habis. Pokoknya intinya jangan ngelihat dari lu, maksudnya ngelihat orang tuh dari segi luarnya. Jadi belum tentu yang terlihat buruk dia memang buruk gitu. Jadi kan dia terlihat buruk pun bisa jadi baik gitu. Yang terlihat baik belum tentu juga baik, bisa jadi buruk intinya gitu. Itu ya pada intinya ya teman-teman. Jadi kita jangan langsung menghakimi orang gitu ya, intinya itu. Nah mungkin video ini kita sudahi dulu sampai di sini. Buat yang suka kalian boleh like, tapi jangan lupa ya di-share ke teman-teman yang lain ya gitu. Jadi videonya kita sudahi aja sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.